Sugeng Enjang, selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda? Selamat datang di Semarang, Jawa Tengah. Kali ini saya Deska Selina mengajak Anda, ya kita akan belusukan di wisata-wisata budaya, wisata kuliner yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Kebetulan saya sendiri nih dari Jakarta menuju ke Semarang, naik kereta pemirsa. Nah turunnya di Stasiun Tawang ini yang merupakan stasiun terbesar dan juga tertua di Indonesia. Dibangunnya sendiri tahun 1868. Nah yang menarik lagi ya, kalau biasanya nih kereta teng 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 gitu kan ya musiknya. Kalau ini mah enggak, pakainya gambang Semarang. Jadi begitu ada kereta datang, empat penari. Lama ya jadinya ya. Tapi gitu, emang keunikannya begitu. Ada keunikan lainnya. Nanti kita akan sambil jalan-jalan ya di Stasiun Tawang. Ketika dibangun tahun 1868, tepatnya 19 Juli 1868, Stasiun Tawang ini sebenarnya buka jalur cuma ke Tanggung ya. Tapi kemudian beberapa tahun setelahnya dibuka juga jalur ke Solo, ke Lempuyangan Yogyakarta, dan sekarang sudah bisa melayani Tegal, Cirebon, Pekalongan, dan masih banyak kota lainnya. Ya pemirsa, setelah sampai kita di Semarang, 10 menit dari Stasiun Tawang ini ada satu kawasan yang isinya bangunan-bangunan berarsitektur kuno. Kira-kira di mana ya? Ya sudah, kita muter-muter aja. Yuk. Oke, sekarang saya sudah sampai Jalan Gereja alias Kerkstraat. Kalau sekarang namanya udah bukan Jalan Gereja pemirsa, sekarang namanya adalah Ledjen Suprapto. Di sekitar sini bangunannya unik banget loh. Jadi kalau Anda mau pre-wedding mungkin bisa di sini. Atau misalnya mau foto-foto bareng teman-teman juga bisa. Jadi nuansanya itu kayak ada di luar negeri lah, kayak di Belanda ataupun kayak di Jerman. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi di sekitar sini ada satu bangunan yang sangat bersejarah. Namanya GPIB Immanuel atau biasa dikenal dengan nama Gereja Belenduk. Ya pemirsa, Gereja Belenduk ini ketika dibangun di tahun 1753 sebenarnya tidak segi delapan dengan kubah ataupun juga bergaya Romawi dengan menara-menara seperti ini. Tetapi lebih bergaya arsitektur Jawa, lengkap dengan rumah panggungnya, kemudian atapnya juga Jawa. Baru di tahun 1894, De Wilde dan juga Wesmas, dua orang Belanda begitu ya yang tinggal di Semarang, Jawa Tengah ini, membangun satu kubah, kemudian dilengkapi dengan dua menara. Baru di tahun-tahun selanjutnya ada tambahan menara-menara lainnya di sekitar Immanuel atau Gereja Belenduk ini. Wah menarik juga ya Gereja Immanuel ini atau Gereja Belenduk disebutnya. Nah kita akan jalan-jalan lagi ya pemirsa ya, mencari warisan budaya yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Dari Gereja Belenduk kita langsung menuju ke Tugu Muda. Di seberang Tugu Muda ini ada bangunan tua, besar, kokoh, tapi katanya sih horor. Wah, serem ya. Tapi kita lihat ke dalamnya yuk, bener nggak nih horor? Ya, Lawang Sewu ini pemirsa tadinya merupakan NIS ya, atau Nederlands Indische Spoorweg Maskapai, jawatan kereta api Belanda. Kalau pengen tahu seperti apa ya di dalamnya dan sebenarnya seberapa mistik sih, yuk ke dalam aja.
Lawang Sewu alias Pintu Seribu. Pintunya sendiri sebenarnya nggak ada 1.000, adanya sekitar 600-an. Kalau pemirsa nggak percaya, pemirsa boleh hitungin sendiri, ya kan? Tapi yang jelas ya, memang orang-orang di sekitar sini berpikir kalau tempat ini sangat horor ataupun juga mistis. Sebenarnya apa ya yang membuat orang-orang kok beranggapan tempat ini horor? Apa benar horor? Mas, sini deh. Oke. Ya, ini adalah guide-nya. Mas siapa namanya? Masela. Masela. Masela, Ya. ini kan orang-orang ini kan ya masyarakat lah ya, itu beranggapan Lawang Sewu itu selalu identik dengan horor. Itu sebenarnya horor nggak sih, Mas? Ya emang image-nya udah mistis karena gedung ini apalagi udah zaman dulu sempat kosong juga. Bangunan kosong kalau nggak ditinggali ya kayak gitulah kondisinya. Tapi ya percaya nggak percaya. Oh gitu ya, tapi Masnya sendiri pernah diliatin nggak? Kalau lihat ya pasti pernah. Oh gitu ya, jadi ya namanya juga bangunan dimanapun ada gitu istilahnya. Aduh jadi takut saya merinding sendiri. Iya, nah Mas Ella, bener nggak sih kalau di bawah ini ada penjara? Sebenarnya itu bukan digunakan untuk penjara, awal mulanya sebagai pendingin sama penyerapan air. Tapi era Jepang masuk, opini publiknya digunakan untuk penjara. Oh gitu Tapi ya? ahli sejarah belum bisa membuktikan itu untuk penjara, masih opini aja. Oh oke deh, kalau pemirsa pengen tahu nih, dari tahun ke tahun seperti apa sih, kita ke ruang pameran aja. Jawatan Perkeretaapian Belanda ini bisa dibilang salah satu kantor terbesar dan juga paling bergengsi di eranya. Jadi Lawang Sewu sendiri atau LIS ini dibangun tahun 1904, kemudian selesai dibangun itu tahun 1907 dan resmi 1 Juli 1907. Nah ini ya pemirsa bisa lihat ya bagaimana proses pembangunan rel-rel kereta api di seluruh Indonesia ada di sini. Kemudian ini dulu mungkin tempat yang kita pijak sekarang ini dulu bentuknya kayak begini nih pemirsa. Ada karyawan-karyawannya dan konon katanya sih ada lebih dari 5.000 karyawan yang ngantor di sini. Makanya Lawang Sewu banyak pintunya karena ruangannya banyak.